Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurafiah Umiati. Materi kita kali ini adalah statistika. Sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh soal, kita perlu ketahui dulu tujuan kalian mempelajari statistika. Satu, menganalisa data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk diambil kesimpulan, diambil keputusan, lalu membuat prediksinya. Setelah kalian menganalisa, kalian dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data, lalu diambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kita masuk ke pengertian. Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Contoh pertama, survei pekerjaan orang tua siswa-siswi MTS 29. Tentukan populasi dan sampel. Nanti dalam statistika ada yang dikenal dengan populasi dan sampel. Bedanya apa? Kalau yang ditanya populasi berarti seluruh data yang ada di sana. Karena kita mau mensurvei semua siswa, maka populasinya adalah seluruh siswa. Sampelnya, data yang kita ambil. Di sana ada kelas 7, 8, 9. Nah, yang kita survei, kita cari, kita teliti, kita analisa itu kelas 8, maka sampelnya adalah data kelas 8. Contoh yang kedua, survei rasa manis buah jeruk di toko buah segar. Populasi dan sampelnya mana? Populasi berarti semua jeruk yang ada di toko itu. Kita tahu ya jenis macam jeruk kan macam-macam. Ada jeruk Bali, jeruk Mandarin, Pontianak. Nah, itu semua populasi. Sampel yang mana? Sampel yang kita cobain. Itulah sampelnya. Paham ya? Nah, nanti dalam statistik ada istilah mean, modus, median. Mean adalah rata-rata, rumusnya adalah jumlahkan semua data dibagi banyak data. Modus adalah nilai yang sering muncul atau paling banyak muncul dari suatu data. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Masuk contoh soal nomor 1. Modus dari data 8, 3, 7, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7. Nah, ingat tadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kamu cek, 8 hanya ada 1, 3 hanya 1, 7 ada 1, 2, 3. Hanya ada 3, 5-nya ada 2, 6 ada 4. Maka dengan sendirinya terjawab modusnya adalah 6. Hanya seperti itu. Mudah ya? Modus dari data di bawah ini. Nah, kalau pakai tabel itu bagaimana cara bacanya? Ini diartikan berarti yang umur 1 tahun ada 8, yang umur 2 tahun ada 13, umur 3 ada 7, umur 4 ada 5, umur 5 ada 3. Dari sini jelas berarti yang paling banyak adalah usia 13 tahun. Frekuensi itu menunjukkan banyaknya. Nah, seperti itu. Mudah ya? Lanjut nomor 3, mean. Mean itu artinya rata-rata. Dari data 6, 7, 8, 5, 6, 6, 7, 9. Data. Mean itu simbolnya adalah X. Nah, ini rumusnya, jumlahkan semua data. X1 ditambah X kedua ditambah X ketiga sampai seterusnya ada banyak per N. Nah, dari sini berarti kita lihat yang ke satu ada 6 tambah 7 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 dibagi. Nah, ada berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Nah, caranya seperti itu. Jumlahkan semua data. Hasilnya setelah dijumlahkan 6 tambah 7 tambah 8 dan seterusnya dapat 54. Dibagi 8 hasilnya 6,75. Inilah rata-ratanya. Nomor 4, data berikut adalah nilai ujian tengah semester matematik. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Yang nilainya 4, 1 anak, 5 ada 3 siswa, 6, 10, 7 ada 9, yang nilai 8 6, yang nilai 9 ada 4, yang nilai 10 hanya ada 1. Yang di atas rata-rata berapa?
Ya, berarti mau tidak mau kamu cari dulu rata-ratanya berapa. Nah, seperti ini, jumlahkan semua data. Kalau datanya berupa tabel, kamu boleh 4, di data 114, terus 5-nya ada 3, seterusnya. 6-nya ada 10. Nah, ini memakan waktu cukup lama ya. Nah, ketemu yang seperti ini bisa kamu kelompokkan. Oh, berarti yang nilai 4 ada 1 kalikan. Ditambah yang 5 ada 3, berarti 5 kali 3. Ditambah 6 kali 10, ditambah 7 kali 9, ditambah 8 kali 6, ditambah 9 kali 4, ditambah 10 kali 1. Dibagi, nah jumlahkan berapa semua banyak datanya. Ini ada berapa? 1 tambah 3 tambah 10, semua datanya ada 40, ada 34 siswa. Ini 10, 20, 30, 34. 6 ditambah 15 ditambah 60 ditambah 63 ditambah 48 ditambah 36 ditambah 10 bagi 34. Total ada 236 dibagi 34. Maka rata-ratanya 6,9. Sudah selesai belum? Belum. Yang ditanya yang di atas rata-rata. Berarti yang di atas rata-rata, berarti di atas 6,9. Maka yang nilainya 7. Ada berapa siswa? Nah, ini 9, 6. Kalau di total berarti ada 20 siswa yang di atas rata-rata. Caranya seperti itu. Contoh nomor 5. Jika min dari data 5466A 778 adalah 6, maka nilai A-nya berapa? Nah, ini justru angkanya tidak lengkap datanya ya. Maka dicari berapa nih hasil rata-ratanya 6. Ini justru rata-ratanya sudah ada. Maka kamu pakai rumus rata-rata. X bar, bacanya nih X ada garis di atas. X bar. X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya. Dibagi banyak data. Nah, ini kamu masukkan 6 justru sudah ada rata-ratanya. Ditambah 5, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 6, ditambah A. Nah, tulis apa adanya A. Ditambah 7, ditambah 7, ditambah 8. Dibagi, datanya ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya data ada 8. Caranya seperti itu. Jumlahkan 5 tambah 4, 9 tambah 6. Itu semua angka kamu jumlahkan, dapat hasilnya 43. A-nya bagaimana? Tetap tambah A per 8. Kenapa jadi angka segitiga? Nah, kenapa jadi seperti ini? Nah, kita ulang, berarti ini 43 ditambah A 8. Kali silang. Ini kali silang ini kan sebenarnya per 1. 4 kali, maaf 6 kali 8, 48 ditambah dengan 43 tambah A. Dengan sendirinya 48 ini pindah ruas ya, 43 pindah jadi min. 43 sama dengan A. Maka A nilainya adalah 5. Gitu. Lanjut nomor 6. Nilai rata-rata ulangan matematik 28 siswa 66. Nah, ini justru rata-ratanya sudah ada 28 siswa. Itu adalah 6,6. Jika ada 2 orang dengan nilai rata-rata 5,2 bergabung, berarti nambah orangnya 2 siswa. Nilainya 5,2. Berapa rata-rata keseluruhan? Oh, ini berarti rata-rata gabungan. Nah, ketemunya seperti ini bagaimana ya? Sama, jumlahkan semuanya. 28. Nah, karena sudah ada rata-ratanya, kalikan dulu. Dikali 6,6. Ditambah 2 siswa dikali 5,2. Nah, banyaknya data jadi berapa? Awalnya 28, masuk 2, maka jumlahnya menjadi 30. 28 dikali 6,6, 184,6.
ditambah 2 kali 5,2, 10,4 per 30. Maka X sama dengan 184 ditambah 10,4, 195,2 per 30. Maka dapat rata-ratanya gabungan adalah 6,5. Lanjut nomor 7, rata-rata dari 5 anak adalah, nah ini juga gabungan nih, 5 siswa 6,4. Jika Amir keluar, Amir tuh kita anggap satu anak, keluar min 1. Rata-ratanya berubah menjadi 6. Nah, rata-rata itu gabungannya nih, di sini 6 nih. Si satu siswa ini kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, ketemu yang seperti ini, berapa nilai Amir? Sama pakai rata-rata gabungan juga. Nah, karena rata-rata gabungannya sudah dapat, taruh di sini 6. Buka kurung 5 dikali 6,4. Min, kenapa min? Kan keluar satu anak. Nah, gitu. Jadi kalau keterangannya keluar berarti jadi minus. 1 dikali berapa kita nggak tahu nilainya, anggap aja X. Jumlah siswanya sekarang yang tadinya 5 kurang 1, maka 4. Caranya seperti itu. 6, 5 kali 6,4 jadi berapa? 32 dikurang X, 1 kali X, 4. Kali silang berarti 24, 32 dikurang X. Maka dengan sendirinya X sama dengan 32 dikurang 24. Oh, nilai anak yang keluar adalah 8 nilai. Nomor 8, rata-rata nilai sekelompok anak adalah 7. Jika dalam kelompok bergabung 3 anak dengan rata-ratanya 9. Nah, ini sekelompok anaknya kita tidak tahu, ya, tapi nilainya 7. Jika ke dalam kelompok itu bergabung 3 anak nilainya 9. Maka rata-ratanya, nah ini rata-rata gabungannya dia dapat 7,6. Nah ini kita nggak tahu berapa jumlah siswanya dengan rata-rata 7. Maka banyak anak dalam kelompok semua adalah bagaimana? Tetap kita pakai rumus rata-rata gabungan. Karena hasil akhir rata-ratanya sudah ada, yaitu 7,6 sama dengan, nah ini jumlah siswa kita tidak tahu, anggap aja N. Banyaknya anak berapa tidak tahu, tapi rata-ratanya 7. Apakah 6 anak, apa 8 anak ya. Bergabung 3, nah tambah. Jika keterangannya keluar, berarti minus. Tapi kalau keterangannya bergabung, maka di sininya plus. Jadi hati-hati tidak selalu plus gabungan itu. Nah, di sininya nih. Balik lagi, bergabung 3 anak dengan rata-ratanya 9. Per, nah jumlah siswanya berapa jadinya? Kan kita tidak tahu, yang awalnya N. Ya, nulisnya N tambah 3. Caranya seperti itu. 7,6 sama dengan N kali 7. 7N ditambah 3 kali 9, 27 per N ditambah 3 kali silang. Ini kan per 1. Berarti 7,6 dikalikan dengan N tambah 3. Sama dengan 7N plus 27. Nah, 7,6 kali N, 7,6 N, ditambah 7,6 dikali 3, dapatlah 22,8 sama dengan 7N ditambah 27. Nah, ini yang sama-sama N kita gabungkan berarti 7,6 N. Ini pindah ya, jadi min 7N. Sama dengan 27, ini juga kita pindahkan ke sini, min 22,8. 7,6 dikurang 7, dapatlah 0,6 N. 27 dikurang 22,8, 4,2. Maka N sama dengan 4,2 dibagi 0,6, dapatlah 7. Oh, berarti jumlah siswanya ada 7. Caranya seperti itu. Masuk materi berikutnya, kita median. Ingat, median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, ini sekarang datanya masih acak nih. 6, 6, 7, 4, 6, 5. Nah, ini ketemu yang seperti ini, kamu harus urutkan dulu dari yang terkecil. Setelah diurutkan, maka jadi
Yang paling kecil 4. 4-nya ada berapa? 1, 2. 4-nya ada 2. 5-nya ada 1, 2. Berarti 5-nya ada 3. Ini kamu urutkan dulu. Lanjut. 6-nya ada 1, 2, 3. 6-nya juga ada 3. 7-nya ada 2. 8-nya hanya ada 1. Nah, baru kamu cari tengah-tengahnya berapa. Misalnya dari depan kita coret 3, maka dari belakang juga kita coret 3. Dari ini kita coret. Nah, oh yang tersisa 6. Inilah median. Median simbolnya ME. Mediannya 6. Caranya seperti itu. Mudah ya? Asal syaratnya harus urut. Nomor 10 juga sama, median dari 87, 842. Nah, ini kamu urutkan. Yang terkecil ternyata ada angka 2. 4-nya ada 1, 4-nya ada 2. Habis itu 5 ada berapa? 5-nya ada 1. 6-nya ada 2. 7-nya kita cek ada 1 saja. Lanjut 8-nya 1, 2, 3. 8-nya ada 3. 9, 10. Nah, ini kamu cek. 3, 3. 2, 2. Nah, ini ada 2. Kalau yang seperti ini gimana? Kamu jumlahkan 6 tambah 7 bagi 2. Berarti dapatlah 6,5. Nah, karena ada 2, jadi harus dijumlahkan bagi 2. Paham ya? Masuk soal nomor 11, ada diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran ini kamu acuannya adalah lihat satuannya. Kalau dalam persen berarti ingat per 100% ya. Kalau dalam derajat berarti kalau utuhnya full 360 derajat. Diketahui yang menyukai pop ada 15 anak, berapa yang suka dangdut? Berarti kita mulai jawab. Yang suka dangdut itu berarti dilihat di diagram lingkarannya. Dangdut ternyata belum ada nih, belum ketahuan berapa persennya, berarti kamu harus cari dulu. 100%. Kenapa 100 ya? Kalau satu lingkaran penuh adalah 100 ya. Dikurang yang sudah terpakai, 24% ditambah 25% ditambah 16%. Berarti sama dengan 100% dikurang 65%. Dapatlah 35%. Tapi yang ditanya bukan dalam persen, melainkan dalam jumlah siswanya. Berapa banyaknya? Nah, kamu rubah. Berarti 35 per, jangan per persen, kita cek dulu yang diketahui. Karena yang diketahui adalah musik pop, maka kamu pembandingnya si pop juga. Oh, pop 25. Nah, sampai sini paham ya? Kalau yang diketahui jumlah anak seluruhnya 15, berarti seluruhnya adalah 100. Gitu. 15. Ini bagi 5. Bagi 5, 7. Dapat berarti, nah, oh, berarti 21 anak yang suka renang. Caranya seperti itu. Lanjut nomor 12, hasil diagram lingkaran juga yang ditanya berapa yang gemar renang. Nah, kita lihat ternyata tapi yang suka renang belum ada dalam derajat, maka harus dicari dulu 360. Kenapa? Karena satu lingkaran penuh satuan derajat berarti 360 derajat. Dikurang 108 ditambah 162 ditambah 36. Maka 360 dikurang berapa nih hasil jumlahnya? Dikurang 306. Dapatlah 54 derajat. Maka yang suka renang adalah 54 per berapa? Lihat di sini 40 siswa itu adalah seluruhnya. Maka di sini seluruhnya berapa? Full utuh 360. Kalau dalam persen berarti per 100 dikali 40. Maka dapat ini 54 dibagi 96. 10. Nah, ini. Oh, berarti yang suka renang ada 6 siswa. Jadi caranya seperti itu. Mudah ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.